Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari selamat datang di SDN Sukapura 04 pagi. Selamat datang dari Ibu menjadi motivasi buat saya, Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu mau meluangkan waktunya untuk membersamai kami dalam melaksanakan tugas kami sebagai CGP, ya Bu. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya. Di sini saya mohon izin sama Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kepala sekolah dalam permasalahan yang ada di sekolah tentunya, ya Bu ya. Iya, siap. Izin ya, Mudah bisa menjawab ya. Amin. Pasti bisa, Bu. Kan berkaitan dengan lingkungan kita sendiri, ya Bu ya. Iya. Izin ya, Bu. Saya ingin menunjukkan pertanyaan pertama. Iya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Sukapura 04 ini, Bu, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di sini? Masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya gitu, Bu. Jika ada, bolehkah Ibu berbagi dengan kami di sini? Sebagai pemimpin di sini, ketika saya pertama kali hadir di sini dan untuk pertama kali saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya menemukan di sini ya kedisiplinan gurunya kurang ya. Di situ ada beberapa guru yang sering datangnya terlambat, gitu kan. Itu alasannya ya katanya macet lah di jalan. Tapi karena kita itu punya aturan, itu kan menjadi dilema juga buat kami sebagai pimpinan ya, harus mematuhi aturan, sedangkan mereka itu ya emang kalau macet emang benar juga karena macet ya, tapi kita harus mematuhi aturan. Itu dilema buat kita sebagai pimpinan. Kita harus sesuai dengan aturan, kesepakatannya bagaimana ketika sudah menjadi seorang pegawai. Itu dilemanya ya. Itu juga ya, Bu, seperti itu. Lalu keputusan seperti apa sih yang Ibu ambil dalam menghadapi masalah seperti itu? Ya, keputusan yang saya ambil biasanya saya itu di sini kan ada wakil juga. Kami berkoordinasi dengan wakil, dengan guru-guru yang lain. Bagaimana untuk pemecahan masalah seperti ini, kita koordinasikan bersama, kita musyawarahkan bersama, baru diambil suatu keputusan. Baik sekali ya, Bu, dengan pengambilannya. Jadi begini, Bu, dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema, Ibu, yaitu dilema etika yang merupakan dilema benar lawan benar begitu, Bu, dan juga bujukan moral yang merupakan benar lawan salah. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi Ibu sebutkan itu, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral begitu, Bu? Mengidentifikasinya ya kita lihat nih, ini untuk kebaikan bersama, bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Jadi kita musyawarahkan, koordinasikan bersama dengan pihak-pihak yang terkait ya. Jadi dikonfirmasi dulu ada kebenarannya, apa fakta-faktanya apa yang harus kita cari itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi harus ada fakta-faktanya. Betul, Bu, supaya ada bukti jelasnya begitu ya, Bu ya. Baik, Ibu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar gitu, Bu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan di dalam situ gitu. Ya, di dalam mengambil keputusan itu misalnya untuk kebaikan bersama. Jadi kita musyawarahkan bersama dengan pihak-pihak terkait. Di sini kan namanya suatu organisasi sekolah itu ya. Jadi kita itu tidak bisa memutuskan sendiri, harus ada koordinasi dengan pihak yang lain, dengan wakil dan guru-guru yang lain untuk kepentingan bersama dan untuk kebaikan bersama. Jadi kita musyawarahkan bersama. Lalu, Bu, apakah langkah-langkah atau strategi yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti itu? Jadi kita identifikasi dulu masalah tersebut ya, dicari kebenarannya, dicari faktanya, dikumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan masalah tersebut, kemudian konfirmasi dengan pihak yang bersangkutan, kemudian kita panggil orang yang bermasalah tersebut, dicari jalan keluarnya, kita komunikasikan bersama, musyawarahkan bersama bagaimana cara penyelesaiannya.
begini Bu, ada tidak ya Bu ya hal-hal yang Ibu anggap efektif nih, bagus nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang tadi itu Bu? Hal yang efektif itu ya kita harus tidak bisa kita memutuskan dalam suatu organisasi itu, kita tidak bisa memutuskan sendiri dalam mengambil suatu keputusan. Jadi harus ada musyawarah di dalam suatu organisasi gitu kan, koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan wakil kepala sekolah, dengan guru-guru, dan juga dengan atasan kita, pengawas. Nah, menurut Ibu ada nggak ya tantangan dalam pengambilan keputusan yang tadi disebutkan? Tantangan pasti ada ya. Misalnya di dalam suatu masalah itu ada pihak terkait yang kurang terbuka, jadi kan masalah tidak akan selesai. Jadi harus ada keterbukaan di antara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Betul, tantangan tersendiri buat kita ya. Iya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah itu, atau Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat ketika ada masalah tersebut? Gitu, Bu. Tergantung masalahnya. Ketika masalah itu ringan dan bisa kita atasi secepatnya, ya langsung diputuskan. Tapi ketika masalah itu ruwet ya, perlu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, maka itu ditunda sampai beberapa hari dan harus dimusyawarahkan bersama. Seperti itu. Sangat bijak ya Bu. Selanjutnya Bu, ada nggak ya seseorang dari sini yang selama ini membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan di menghadapi setiap kasus? Pasti ada. Di sini kita kan organisasi, di situ ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru, ada komite. Jadi kita itu merupakan suatu kesatuan yang harus bekerja sama, harus berkolaborasi dalam menghasilkan suatu keputusan di suatu organisasi. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan ke kami gitu, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman setiap mengambil keputusan masalah itu gitu? Jadi dalam setiap pengambilan keputusan itu saya dapat pembelajaran bahwa dalam pengambilan suatu keputusan kita tidak bisa memutuskan keputusan itu sendiri salah satu pihak. Jadi harus ada koordinasi, harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Itu menjadi pembelajaran buat kita juga ya, khususnya buat saya juga. Baik Ibu, pertanyaan yang saya ajukan sepertinya sudah selesai dan sudah Ibu jawab semua dengan jawabannya baik Bu menurut saya, karena jadi pengalaman pribadi buat saya sesungguhnya gitu Bu. Mohon maaf Ibu kalau jika dalam penyampaian saya ada yang salah mungkin sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat agar bisa membersamai rekan-rekan di sini semua, anak-anak di sini semua dalam kebahagiaan mereka. Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih sama Ibu. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini menjadi ilmu tersendiri buat saya khususnya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ari, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi kesuksesan dan kelancaran buat Bu Hari sebagai JGP. Amin Ibu, terima kasih banyak. Sebelumnya Bu, saya mohon izin pamit kembali ke sekolah saya ya Bu, bersama anak-anak saya lagi. Terima kasih banyak, sama-sama. Sama-sama Bu, izin ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Hari. Bagaimana kabarnya Bu Hari? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Sehat ya, ya. Bagaimana nih? Dukungan Ibu. Ya, ya. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah sehat. Sebelum saya bilang mengucapkan terima kasih sama Ibu Ya. karena Ibu sudah mau menyediakan waktunya untuk membantu kami, membersamai kami melaksanakan tugas CGP kami Ibu. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya dalam demonstrasi kontekstual 3.1 Ibu. Saya mohon izin akan mengadakan memberikan pertanyaan beberapa kepada Ibu. Boleh, silakan Bu Hari. Insya Allah saya akan memberikan jawaban apa yang telah saya rasakan dan apa yang saya sosialisasikan, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya silakan, apa sih pertanyaannya Bu Hari? Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan pertama, sebagai kepala sekolah ya Bu, apa sih kasus yang pernah Ibu temui selama menjadi pimpinan di sekolah ini Bu?
Sebelumnya Bu Hari, alhamdulillah selama ini saya sudah 2 tahun ya lebih menduduki sekolah SD Sukapura 05. Pertama kali saya datang pada saat upacara juga saya melihat di mana ada beberapa anak ya, tidak semuanya, masih berpakaian yang kayaknya ya sudah tidak layak lagi ya, kayaknya putihnya bukan putih bening gitu ya, masih ada yang akhirnya bagaimana saya sebagai pimpinan, saya juga harus menerapkan kedisiplinan. Mungkin saya akan memanggil anaknya secara perlahan dengan mengundang nanti orang tuanya, ya ditanyakan kenapa kok kamu dapat KJP atau tidak, terus bagaimana dilaksanakan nggak uangnya untuk pembelian alat-alat sekolahnya maupun ketertiban peraturan yang ada di sekolah dilaksanakan tidak, membeli pakaian yang benar, yang rapi. Jadi seperti itu ya. Pertama kali itu saya datang lihat seperti itu. Baik Ibu. Ya. Selanjutnya Bu, Ya. selama ini sepanjang itu ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu atau Ya. bukan moral? Kita lihat kan beda ya, kalau namanya dilema etika berarti benar sama benar. Iya betul. Kalau dilema bujukan moral, nah itu berarti benar tapi salah, ya kan? Nah di satu sisi tadi sudah saya katakan ya, kalau ini kan hati nurani juga kita harus lihat, berarti anak itu benar tapi kita juga harus menegakkan kebenaran. Tapi kalau sudah menunjukkan dilema etika moral, ya maaf, banyak waktu pertama kali saya datang juga menanyakan mutasi. Nah, itu yang kita lihat ya, dari mutasi itu kan ada langsung bertanya, Bu, ada bangku kosong? Ya, ikuti aturan yang ada, seperti itu ya. Nah jadi kalau saya menerima untuk yang namanya menjadi hukum, itu namanya bujukan moral, mungkin saya kena sanksi dalam hukuman disiplin, tidak mengaturkan apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah ya. Jadi itu, nah, jadi sebaiknya sebisanya jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan ya, seperti itu. Betul. Betul ya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, sebelum mengambil keputusan saya harus selalu berkoordinasi untuk semua yang terbaik yang akan saya ambil keputusan itu. Terutama saya melihat dulu apa permasalahannya, sebelum itu ayo kita ajak, karena saya mempunyai wakil, saya ajak Bapak Wakil. Kalau memang ini kita ajak juga guru yang bersangkutan, kalau memang ada di masalah sekitar sekolah. Nah lalu kita apa yang menjadi akar masalah supaya tuntas, tidak tertunda-tunda gitu ya, seperti itu. Jadi berkoordinasi ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Oh iya, tadi sudah dikatakan sebelum saya mengambil keputusan, saya untuk selalu berkoordinasi, saya panggil apa yang menjadi akar permasalahannya ya. Permasalahannya itu harus tuntas, jangan sampai nanti di belakangnya ada yang tidak kita inginkan. Jadi mungkin kalau permasalahannya itu dalam lingkup yang masih kecil antara guru dengan itu, bagaimana kita selesaikan permasalahannya, cari solusinya. Kalau memang kita belum ini juga ya panggillah, ibaratnya saya punya wakil. Kalau memang juga belum bisa, saya punya jenjang ke atas, saya pengawas, saya berkoordinasi dengan pengawas bagaimana jalan yang terbaik seperti itu ya. Bagus ya Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, dilema etika. Dilema etika berarti kan benar dan benar ya. Nah, jadi melakukan dialog. Kita yang ngobrol, namanya yang ngobrol dengan bagaimana nih, apa secara kekeluargaan, mana jalan yang terbaik ya, apa solusinya itu. Karena tidak bisa kita mengambil suatu keputusan tanpa dialog, tanpa konfirmasi apa yang menjadi akar permasalahan. Nah, kita urun rembuk agar solusi yang terbaik yang kita capai. Gitu, ya.
Jadi berdialog, berkomunikasi lah. Seperti itu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan menurut saya memang banyak yang mengambil keputusan itu bagaimana mencari jalan solusi yang terbaik ya, terus semua pihak juga tidak merasa dirugikan. Memang itu ya, secara ini kita juga harus yang bermain itu selain hati nurani ya, kita juga harus berpikir jernih ya, tidak merugikan semua pihak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika itu ya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga, atau ada jadwalnya gitu untuk menyelesaikan masalah? Itu bentuknya seperti apa sih Bu? Saya kalau namanya jadwal tidak ada ya, karena kita sifatnya sebagai pimpinan, apa yang terjadi pada saat itu ya, suatu permasalahan, alangkah baiknya, alangkah setuntas-tuntasnya kita selesaikan pada saat itu. Tapi kalau memang masih juga belum bisa teratasi ya, kita namanya sebagai pimpinan ya bisa menjadwalkan atau berkomunikasi pada atasan kita, pengawas, bagaimana nih Pak begini, kapan Bapak bisa ininya. Jadi tetap berjenjang, tapi sebaiknya memang tidak ada jadwal. Kalau memang ada permasalahan diselesaikan pada saat itu juga, jadi tidak ditunda-tunda seperti itu ya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang yang selama ini gitu membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Iya, saya tetap saya katakan tadi ya, kalau saya itu punya wakil, jadi saya selalu menggandeng wakil saya supaya saya juga bisa berkoordinasi apa yang menjadi permasalahannya ya, dan semua juga kita ajak, kan kita namanya keliling sekolah, punya juga ada warga sekolah, ada korla sekolah. Jadi kalau memang itu kita ajak umum rembuk atau bermusyawarah bagaimana jalan terbaiknya. Jadi keputusan itu tidak dengan saya sendiri sebagai pimpinan harus saya berdiktator, tidak. Saya harus berkomunikasi, berkolaborasi. Jadi semua ya, agar semuanya tidak merasa dirugikan. Jadi jalan yang terbaik itu yang harus kita laksanakan. Berarti benar ya. Ibu ya. Nah, dari semua yang tadi Ibu sampaikan ke kami, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini, Bu? Jadi saya sebagai pimpinan merasa pengalaman saya, kalau ada sesuatu ya kita musyawarahkan, kita bicarakan secara baik-baik. Kalau memang belum bisa secara intern ya, kita memang punya atasan, kita punya teman, itulah urun rembuk permasalahan itu, musyawarah jalan yang terbaik dan tidak merugikan semuanya. Seperti itu ya. Tantangan juga iya. Alhamdulillah Bu. Saya jadi mendengarkan ini pengalaman pribadi buat saya juga ya Bu, pembelajaran buat saya juga. Pertanyaannya saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita, khususnya buat saya ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu atas semua jawaban-jawaban terbaiknya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat. Amin. Dan dapat membersamai kami Ibu sampai lulus. Amin. Sukses ya. Pasti bisa ya. Amin. Segala sesuatunya yang kita sudah laksanakan, insya Allah ya, apa yang kita jalankan sampai tuntas ya. Ya, maaf Ibu, sama-sama. kekurangan dari saya. Izin saya pamit. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Hari, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Sama-sama Bu. ya.